Gedung Putih secara resmi mengonfirmasi bahwa sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal, Indonesia berkomitmen untuk mengizinkan transfer atau pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat. Kekhawatiran publik pun terus bergulir, apakah pemerintah melewati batas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita bahas hal ini bersama dengan Alphonse Tanuwijaya, pengamat keamanan siber, dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi Kemenko Perekonomian dan juga Kantor Komunikasi Kepresidenan, namun belum dapat bergabung dalam diskusi kali ini. Saya sapa langsung, selamat sore Pak Alphonse. Selamat sore Puspa, semoga sehat semuanya. Semoga sehat juga Pak Alphonse. Kita ingin tahu respon tanggapan Anda. Pertama kali ketika mengetahui dokumen yang disampaikan Gedung Putih seperti apa Pak Alphonse? Kalau pertama kali dengar sih rasanya agak terkejut. Jadi kita mengira bahwa ini terjadi kedaulatan data kita nih kayaknya kok diserahkan kepada negara lain, ya kan? Tetapi kita memang perlu melihat apa latar belakangnya, kemudian sebenarnya apa yang dilakukan, apakah itu sesuai dengan peraturan, apakah itu sesuai dengan undang-undang, dan bagaimana pengamanan dan tanggung jawabnya. Nah, dari hal itu kita baru bisa mengambil kesimpulan dan mengambil sikap, Puspa. Oke, kita belum mengetahui sampai sekarang mekanisme detailnya seperti apa karena juga belum dijelaskan oleh pemerintah ya. Tapi Istana sempat menampik bahwa data yang ditransfer ini bukanlah data pribadi Pak Alphonse, melainkan data komersil. Ini yang kemudian masyarakat yang khawatir perlu memahami. Sebetulnya ada perbedaan nggak dengan dua hal ini Pak Alphonse kalau dari kacamata Anda? Mungkin kesannya ini yang mungkin bahasanya yang membuat khawatir. Jadi mentransfer data dari data pribadi dari penduduk Indonesia ke Amerika. Jadi seakan-akan ya bahasanya ini yang terlalu bombastis ya. Seakan-akan kita menyerahkan kedaulatan data kita gitu loh. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sehari-hari ya kan, bahwa sebenarnya tanpa ada itu pun dengan Indonesia kita pakai aplikasi dari Amerika, pakai Meta punya produk, ada WhatsApp, ada Google, ada Waze, pakai Microsoft. Itu sebenarnya data kita tuh udah ada di sana gitu loh. Dan itu ada server dikelola oleh Amerika dan itu tunduk pada aturan Amerika di sana. Kalau Amerika meminta datanya ke pengelola aplikasi, mereka kan berikan gitu loh. Itu yang perlu kita sadari. Jadi kita juga jangan terlalu berteriak tanpa mengetahui. Sebenarnya kita udah ya kalau mau dibilang data kita udah di sana, kalau kita nggak mau kita nggak pakai aplikasinya gitu. Tetapi kita kan tergantung sekarang. Itu yang perlu kita sadari. Jadi ya kita perlu realistis lah gitu loh, bahwa data kita sebenarnya udah ada di sana, data penggunaan aplikasi, lalu data kependudukan yang lain. Nah ini yang mirisnya gitu loh. Data kependudukan kita sudah bocor, sudah di mana-mana. Dan di internet kalau sesuatu yang sudah bocor, itu data itu tidak seperti ban. Kalau ban bocor, itu bisa ditambal, bannya udah selesai, bisa pakai lagi. Data sekali bocor, itu sudah selesai. Once it is in the internet, it is there forever. Kamu nggak bisa tambal data yang bocor, nggak bisa batalkan. Jadi itu kita perlu sadari. Tetapi kita memang perlu melihat detailnya seperti apa. Apakah ini melanggar peraturan atau undang-undang, atau ada perlindungannya. Apakah datanya dienkripsi, lalu kuncinya dikelola dengan baik. Nah, sesudah mendapatkan informasi itu baru kita bisa melakukan satu sikap. Oke, tadi Pak Alphonse juga menyinggung kita udah ngasih data kita ke Google, ke Waze, dan sejenisnya begitu. Pemerintah juga sebetulnya memberikan contoh seperti penggunaan Google, WhatsApp, media sosial lain, e-commerce sebagai dasar dari praktik pemindahan data ini quote-unquote sah begitu. Tapi kan kita memberikan konsen, ada konsennya. Sementara kalau pemindahan atau transfer data yang dilakukan oleh pemerintah ini, apakah juga perlu konsen dari warga negara Indonesia atau seperti apa, Pak Alphonse? Harusnya ada. Jadi justru bahasanya ini yang saya bilang mengkhawatirkan gitu loh. Nggak boleh. Yang berhak atas data saya, itu saya. Yang berhak atas data masyarakat itu pemilik data gitu loh. Bukan pengelola data. Jadi mungkin bahasa itu yang perlu diluruskan. Mungkin maksudnya berbeda dari bahasa itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat detailnya dalam pelaksanaannya. Bagaimana pengamanannya? Apakah sesuai undang-undang? Di dalam undang-undang kan jelas. Ada undang-undang PDP, lalu ada undang-undang pengelolaan data yang membatasi ada yang dilanggar atau tidak. Kalau ada yang dilanggar ya kita harus protes dan tindak lanjuti.
Tapi kalau memang tidak dilanggar dan sesuai dengan aturan, ya silakan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada kan. Oke, Pak Alphonse, kalau berbicara soal undang-undang, di dalam undang-undang itu kita ketahui ada pembuatan otoritas perlindungan data independen sesuai dengan UU yang sampai sekarang juga kita ketahui belum terbentuk begitu. Urgensinya dengan rencana ini seperti apa Anda melihatnya Pak Alphonse? Apakah etis nggak sih sebetulnya kalau misalnya nanti terjadi begitu pertukaran data ini atau transfer data ini, tapi kita belum punya otoritasnya? Ini salah satu masalah PR besar dari pemerintah, khususnya Komdigi, di mana secara undang-undang kita ini lebih unggul dari Amerika loh. Kita punya UU PDP, Amerika secara negara mereka nggak punya undang-undang yang sejenis PDP. Kalau Eropa kan ada GDPR, Yes. Amerika tuh nggak punya secara negara ya, secara negara bagian mereka ada yang sangat unggul. Nah, tetapi yang jadi masalah kita punya undang-undangnya, tetapi implementasinya kita jelek. Kita sekarang dari tahun 2022 UPDP diundangkan, sampai hari ini badan PDP pun belum ada. Sedangkan kalau ada badan PDP, jika terjadi transfer data, ada kerjasama atau apa, badan ini akan melakukan pengawasan gitu loh. Hal itu yang perlu kita sadari, kita evaluasi ke diri kita. Hal kedua yang perlu kita evaluasi ke diri kita adalah kita undang-undang ada, walaupun bikinnya susah payah gitu. Tetapi pelaksanaan dan implementasi hukum kita sangat lemah gitu loh. Jadi walaupun Amerika nggak punya undang-undang PDP seperti Indonesia untuk negaranya, tetapi karena penegakan hukum yang tegas dan ada masyarakat yang sangat berpartisipasi aktif, sehingga eksploitasi di sana dan hukuman-hukuman terhadap kebocoran data itu sangat jelas dan signifikan. Sedangkan di sini tiap kali kebocoran data ya semuanya berlomba untuk pura-pura tidak tahu dan lepas tangan. Hal itu yang harusnya menjadi satu pelajaran penting bagi kita, dan memang badan PDP ini saya harapkan bisa segera dibentuklah, apalagi sudah ada rencana untuk pertukaran data seperti ini. Oke, berbicara soal otoritas atau badan PDP ini ya yang belum juga terrealisasi, belum ada begitu. Bagaimana kemudian publik bisa memastikan bahwa perusahaan digital Amerika Serikat ini yang nantinya akan mengelola atau memegang data ini, data komersil atau data pribadi lah, bisa tunduk pada hukum Indonesia di luar negara? Hari ini pun sebenarnya data pengguna aplikasi Indonesia yang menggunakan aplikasi dari luar negeri itu sudah ada di tangan mereka dan kita tidak bisa apa-apa. Contohnya apa? Contohnya sekarang akun-akun WhatsApp yang dibuat baru yang dilakukan dilakukan oleh penipu, mereka menggunakan kartu prabayar, lalu aktifkan kartu prabayarnya. Sesudah itu handphonenya di airplane mode, udah aktif WhatsApp-nya, lalu dijalankan di komputer. Nah, lalu mereka melakukan penipuan dari WhatsApp for Web itu. Nah, kepolisian sekarang setengah mati sebenarnya. Waktu ada tindakan penipuan, mereka mengetahui ada yang menipu, tetapi nomornya itu sudah dinonaktifkan. Sehingga satu-satunya cara adalah minta ke pengelola aplikasi, contohnya WhatsApp. Nah, tetapi yang jadi masalah, datanya kan ada di luar gitu loh. Jadi sekarang untuk penduduk Indonesia yang dilanggar haknya, lalu dari pihak penegak hukum ingin menjalankan tugasnya, tetapi harus mengemis kepada pemilik aplikasi. Hal itu yang salah satu yang menjadi perhatian penting gitu loh. Sehingga dan Komdigi ini harusnya memegang peranan penting, karena mereka yang pegang lehernya kok. Yang pegang lehernya WhatsApp, pegang lehernya Telegram. Kemarin kan mereka bisa memaksa Telegram, lu nggak mau ngeblok yang memberikan data atau memblokir yang konten-konten yang nggak baik, lalu Telegram itu diberi pelajaran sehingga mereka akhirnya bekerja sama dengan WhatsApp. Jadi harusnya dari Komdigi bisa memberikan perhatian untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Sehingga kita tidak menjadi hanya subjek saja, lalu menjadi market saja, tetapi terjadi eksploitasi, kita terbalik, kita seperti mengemis. Harus ada ketegasan ya. Tapi begini Pak Alphonse, kalau pemerintah tetap melakukan kerjasama pemindahan data ini, apa kemudian langkah konkret yang perlu diambil untuk meminimalisir penyalahan atau eksploitasi data warga? Oke, sebenarnya yang perlu kita sadari, kita jangan seperti melihat data itu jangan jadi orang yang kuno. Maksudnya apa? Kita jangan seperti data itu kalau dienkripsi dengan baik dan
dijaga kunci private key public key-nya, bisa disimpan di mana aja dengan aman gitu loh. Jadi data yang dienkripsi itu yang bisa buka hanya yang punya private key-nya. Nah, jadi kita jangan menganggap data itu seperti kucing di meja yang ada ikan asin, yang kita mesti liatin terus. Lu jangan sampai makan ikan asin ini ya gitu loh. Data itu bukan seperti kucing di meja makan yang mengincar ikan asin. Jadi data itu adalah kalau sudah dienkripsi, mau ditaruh di Indonesia, mau ditaruh di Amerika, mau ditaruh di Singapura, mau ditaruh di Hong Kong, asal kuncinya kita simpan, itu nggak ada yang bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Mereka bisa unduh, bisa lihat datanya, tetapi itu kan terenkripsi, mereka nggak bisa baca. Ya, kita bisa baca kalau kita punya kuncinya, kita yang buka. Nah, hal itu yang perlu kita sadari. Jadi jangan semata-mata kita lihat, data kita ditaruh di mana, di negara A, negara B, negara C, lalu ini kedaulatan kita digadaikan. Tunggu dulu. Kalau dienkripsi dan enkripsinya bagus, nggak ada yang bisa buka data itu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalnya datanya ada di Indonesia, tapi nggak dijaga dengan baik, lalu datanya bocor, itu lebih parah. Lebih baik ya kita data dienkripsi dan simpan dengan baik. Jangan pikirkan lagi lokasinya. Perkembangan hari ini, perkembangan enkripsi sudah sangat baik. Ya, ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat koordinasi dan juga mekanisme detail yang sepertinya masih dalam obrolan begitu ya antara Menko Digi, Komunikasi dan Digital, kemudian juga Menko Perekonomian. Kita lihat nanti seperti apa realisasinya. Untuk sementara ini Pak Alfons, terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Alfons Tanuwijaya.